Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah kondisi terkini alun-alun Kabupaten Garut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menuntaskan proses renovasi alun-alun Garut dengan menghabiskan anggaran sebesar 12,7 miliar. Adapun peresmiannya akan secara langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Minggu kemarin tanggal 23 Januari 2022. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Garut mengatakan dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemprov Jawa Barat. Ini sumber anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui bantuan provinsi senilai sekitar 12 miliar lebih. Alun-alun Garut saat ini memiliki sejumlah fasilitas yaitu tribun, selasar, toilet, perpustakaan, plaza hall, alun-alun, gerbang, amphitheater, area bermain anak, tugu di 4 sudut, trotoar, area tempat duduk, dan area babancong. Setelah diresmikan nanti, berharap masyarakat dapat ikut serta menjaga dengan baik alun-alun Garut, sehingga keberadaannya dapat menghadirkan kenyamanan bagi siapa saja yang berkunjung. Selain alun-alun Garut, ada salah satu yang sangat menarik, bahkan menjadi sejarah, yaitu Babancong. Babancong yang terletak antara alun-alun lapangan Oto Iskandar Dinata ini dan pendopo Garut tersebut memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Bahkan Presiden Soekarno pernah berpidato di atas Babancong disaksikan ribuan warga Garut pada waktu itu. Soekarno mengunjungi Garut untuk memberi penghargaan Adipura karena Garut dinilai sebagai kota terbersih di Indonesia. Sejak Garut menerima Adipura pertama di Indonesia itulah Garut dijuluki sebagai kota intan oleh Presiden Soekarno. Karena ketika malam hari Garut ngaborelak seperti kilauan intan yang bisa dilihat dari puncak Jalan Cimanuk di pusat kota. Adapun pembangunan Babancong didirikan bersama dengan pendirian gedung pendopo, alun-alun, Masjid Agung, dan kantor karesidenan pada waktu pembangunan ibu kota Kabupaten Limbangan pada tahun 1813. Pada tahun itu pula muncul sebutan Garut yang belakangan menjadi nama Kabupaten Garut menggantikan nama Kabupaten Limbangan. Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Gubernur Jenderal Herman Willem den Dels dengan alasan produksi kopi dari daerah Limbangan menurun hingga titik paling rendah nol dan bupatinya menolak perintah menanam nila indigo. Pada tanggal 16 Februari 1813, Letnan Gubernur di Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Thomas Stamford Raffles dari Inggris telah mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci Karangpawitan untuk sebuah kota kabupaten. Keberadaan Suci ini dinilai tidak memenuhi persyaratan sebab daerah tersebut kawasannya cukup sempit. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Limbangan Adipati Adi Wijaya yang menjabat tahun 1813 sampai 1831 membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi ibu kota di kabupaten. Pada awalnya, panitia menemukan tempat di Cimurah, sekitar 3 km sebelah timur Suci. Saat ini kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Pidayeuheun. Akan tetapi di tempat tersebut air bersih sulit diperoleh sehingga tidak tepat menjadi ibu kota. Selanjutnya panitia mencari lokasi ke arah barat Suci sekitar 5 km dan mendapatkan tempat yang cocok untuk dijadikan ibu kota. Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk serta pemandangannya indah dikelilingi gunung seperti Gunung Cikuray, Gunung Papandayan,
Gunung Guntur, Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas, dan Gunung Karaca. Saat itu ditemukan mata air berupa talaga kecil Ci Garut yang tertutup semak belukar berduri. Ki Garut atau Maranta, cetusan nama Garut tersebut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan Adipati Adi Wijaya untuk dijadikan nama baru bagi ibu kota Kabupaten Limbangan. Pada tanggal 15 September 1813 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana ibu kota seperti tempat tinggal pendopo, kantor asisten residen, masjid, dan alun-alun. Di depan pendopo, antara alun-alun dengan pendopo, dibangunlah Babancong, tempat bupati beserta pejabat pemerintahan lainnya menyampaikan pidato di depan publik. Setelah tempat-tempat tadi selesai dibangun, ibu kota Kabupaten Limbangan pindah dari Suci ke Garut sekitar tahun 1821 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal nomor 60 tertanggal 7 Mei 1913. Nama Kabupaten Limbangan secara resmi diganti menjadi Kabupaten Garut dan beribu kota Garut pada tanggal 1 Juli 1913. Pada waktu itu, bupati yang sedang menjabat adalah Raden Wiratanudatar 1871 sampai 1915. Menurut ahli sejarah, Babancong Garut merupakan arena adu harimau dan kerbau. Pertunjukan ini ada di setiap lebaran dengan penyelenggaraannya Bupati Limbangan pada saat itu. Selanjutnya, harimau tersebut dilepaskan ke lapang alun-alun yang sudah terdapat kerbau. Masyarakat menyaksikan pertunjukan ini tanpa pelindung pagar pengaman. Namun mereka membawa tombak untuk berjaga ketika harimau tersebut akan menerjang. Setelah itu, harimau dimasukkan kembali ke dalam kandang di bawah Babancong ketika pertunjukan telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan kondisi alun-alun terkini dan sejarah singkat Kabupaten Garut. Semoga tayangan ini menjadi edukasi sekaligus menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.